Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, good afternoon, and good evening, students. How are you today? I hope you're all fine. So, welcome back to English lesson. Before we continue our material, sebelum melanjutkan materi, kita review dulu materi di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi tentang text recount. Masih ingat kan tentang text recount? Ya, jadi saya harap kalian baca-baca bukunya yang sudah dicatat yang di minggu lalu. Sedikit saja. Jadi text recount merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang pengalaman. Dan tujuannya itu untuk menghibur pembaca. Ya, jadi ingat-ingat ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi materi tentang text recount. Next. Ya, as we know that, text recount itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang pengalaman. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, ada contoh dari text recount itu yang berjudul Meeting My Idol. Jadi, di dalam cerita tersebut menceritakan pengalaman penulis ketika bertemu dengan idolanya. Nah, dalam menuliskan pengalaman ini, karena ini lampau, jadi kita pun harus menggunakan kalimat yang berbentuk lampau, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past. Ya, simple past tense. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk menuliskan kalimat lampau ialah dengan menggunakan to be, was, and were. Ya, penggunaan was dan were. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Let's check this out. In using was and were, dalam penggunaan to be, was, dan were, kita harus memperhatikan terlebih dahulu penggunaan subjek beserta to be-nya. Masih ingat tidak? Ada berapa subjek? Ya, that's right. Subjek ada 7, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Dimana masing-masing dari subjek ini menggunakan to be. Untuk I, you, they, we menggunakan are, she, it menggunakan is. Nah, sebenarnya sama saja sih konsepnya. Jadi was dan were ini adalah bentuk lampau dari to be, is, are. Ya. Jadi ketika menuliskan kalimat lampau bukan lagi is, are yang digunakan, tapi was dan were. Bagaimana pasangan subjeknya? Seperti ini. I, she, he, it menggunakan was. Sedangkan you, they, we menggunakan were. Ingat ya. Keep remember it. Jadi itu cara penggunaannya. Once again, sekali lagi saya ingatkan. Subjek I, she, he, it menggunakan was. Dan subjek you, they, we menggunakan were untuk menjelaskan kalimat lampau. Seperti itu. Nah, jadi seperti contoh yang ada di kalian tulis di pertemuan sebelumnya. Di situ disertakan tentang cara penggunaan ada di dalamnya yang menggunakan kata was dan were. Nah, sebagai contoh kita lihat ya. Here we go. This is the example of using was and were. Jadi ini adalah potongan penggalan teks dari Meeting My Idol, di mana di dalamnya terdapat bentuk penggunaan dari were, was, and were. Nah, perhatikan kata yang di bold atau yang dihitamkan. Nah, itu merupakan bagaimana dari caranya penggunaan was and were dalam kalimat. Kita langsung ya masuk ke kalimatnya. On that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of fans. Ya, the radio station was full of fans. Ya, yang mana subjeknya? Subjeknya adalah the radio. Nah, the radio sendiri itu kata ganti dari it yang merupakan benda. Nah, tadi kan dibilang bahwa it itu menggunakan was. Ya, jadi makanya di situ menggunakan kata was. Lalu yang mana adjektifnya? Nah, adjektifnya di situ adalah ada kata full. Full artinya penuh. Ya, penuh itu kata sifat. Makanya dia menggunakan was di situ. Nah, itulah mengapa disebut kata was ini menjelaskan kata sifat, yaitu full. Full apa? Full of fans, penuh dengan fans. Radio station full dengan fans, dipenuhi oleh fans.
Next example, contoh selanjutnya ada kalimat they were excited to wait for Afghan. Nah, di kalimat ini dia menggunakan were. Nah, were. Kita lihat artinya ya. Mereka sangat senang menunggu Afghan. Ya. Excited di situ artinya senang, gembira. Jadi itu merupakan kata sifat, makanya dia pakai were ya. Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah they, makanya dia pakai were, sehingga kalimatnya menjadi they were excited to wait for Afghan. Yes, jadi were di situ menjelaskan kata sifat atau adjektif, yaitu excited, senang, gembira. Oke, contoh selanjutnya kita langsung ke kalimat ya. They were ready to see his performance on the meet and greet. Ya, pakai kata were lagi karena subjeknya adalah they. Kata sifatnya yang mana? Ya, kata sifatnya di situ ada ready, siap. Ya, ready ya, siap. Jadi kalimatnya artinya mereka siap melihat penampilannya, ya situ Afghan, di acara meet and greet. Oke. Next, lanjut. He was finished with the song. Nah, dia pakai was. Kenapa pakai was? Karena subjeknya adalah he. Ya, jadi sehingga he was. Mana kata kerjanya? Kata sifatnya maksudnya? Finish. Ya, finish di situ berposisi sebagai kata sifat. Menyelesaikan. Ya, dia menyelesaikan lagunya. Ya, dia menyelesaikan lagunya. He was finished with the song. Jadi was di situ berfungsi, ingat ya, menjelaskan kata sifat. Diikuti oleh kata sifat yaitu finish. Oke, next. It was time for autographing and the memorabilia. Dia pakai was. Kenapa? Karena subjeknya adalah it. Sehingga kalimatnya menjadi it was the time for autographing. Ya, di situ kata sifat time, waktu. Ya, waktu itu sebenarnya kata benda ya. Ya, seperti penjelasan tadi, tidak hanya untuk kata sifat tapi juga untuk kata benda ya, meskipun bendanya tidak nyata. Ya, seperti itu. Oke, next ada kalimat I was speechless. Pakai was karena subjeknya adalah I. Nah, was di situ menjelaskan speechless, itu which speechless tidak bisa berkata. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak mampu berkata-kata. Ya, itu dia. Oke, next. It was unreal. Pakai was karena subjeknya adalah it. Mana adjektifnya atau kata sifatnya? Yaitu unreal, tidak nyata. Itu tidak nyata, melihatnya dengan dekat. Maksudnya Afghan ya, maksud penulis. Oke, next. I thought it was really cool. Ya, it was really cool. Ya, was pakai karena subjeknya it. Mana subjek kata sifatnya? Yaitu really cool. Ya, itu dia. It was really cool. Itu sungguh keren. Nah, next we continue. Ada kalimat which was awesome. Apa yang awesome? Oh, di kalimat di atasnya ada kalimat a normal person, sehingga dia butuh was di situ untuk menjelaskan kata sifatnya awesome, orang yang menakjubkan. Next, he was also very friendly. Ya, was karena subjeknya adalah he, yang mana kata sifatnya friendly. Dia adalah orang yang ramah. Terakhir, he was just an amazing person. Sama ya, pakai was karena subjeknya adalah he, yang mana kata sifatnya atau adjektifnya yaitu amazing. Dia adalah orang yang menakjubkan. Ya, jadi was di situ menjelaskan kata sifatnya amazing. That's it. Itu dia materinya. Silakan dirangkum yang dianggap penting ya.